Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita kali ini ingin bicara tentang pro kontra terhadap program dari Mas Menteri. Kalau menurut hemat saya, setiap ide atau gagasan yang ditujukan untuk sebuah peningkatan mutu mestinya kita terima, tetapi tetap harus kita kritisi dengan baik dan benar. Karena sehebat apapun ide atau gagasan yang dimiliki seseorang, tentu saja membutuhkan masukan ataupun pandangan-pandangan dari yang lainnya. Sehingga pada akhirnya bukan konfrontasinya, bukan perbedaannya yang dikedepankan, melainkan adalah sisi kebersamaannya, sisi kelengkapannya, sisi positifnya. Jadi kalau pandangan saya, tentu saja setiap gagasan baru, pendekatan baru ataupun ide baru, ya kita harus terima dengan pikiran yang terbuka, dengan jiwa yang legowo. Nah, baru kita analisa. Apabila ada kekurangan ataupun kelemahan, tentu harus diberi masukan yang konstruktif. Jadi jangan sampai dipertentangkan yang pada akhirnya kita tidak punya produk. Nah, untuk bidang pendidikan, saya punya pandangan tersendiri nih jika dibandingkan dengan para pengamat ataupun para pakar pendidikan. Kalau menurut pribadi saya, bahwa untuk pendidikan itu perlu satu, memperhatikan untuk pengembangan kejiwaan atau mentalitas si individu untuk bisa menjadi dewasa. Nah, ini penting karena banyak orang yang sudah dewasa dari sisi umur, tetapi dari sisi mentalitas masih kekanak-kanakan. Nah, pendidikan harusnya mampu mendewasakan setiap individu sehingga kedewasaannya nampak dari berpikirnya, nampak dari sikapnya, nampak dari keterampilannya. Dan ini menjadi PR besar dari dunia pendidikan kita. Jadi kurikulum itu harus mendorong mereka menjadi dewasa sesuai dengan tahapan atau usia, tingkatan usianya. Jadi ini penting menjadi perhatian kita bersama. Yang kedua, tentu pendidikan itu juga harus mampu menjadi daya pembeda antara yang terdidik dengan yang tidak tersentuh pendidikan. Nah, bagaimana menjadi pembedanya? Tentu posisi-posisi di dunia kerja pun, posisi-posisi di masyarakat pun, mestinya yang terdidiklah yang harus menempati posisi-posisi itu. Sehingga jangan sampai banyak lulusan dari lembaga pendidikan ketika kembali ke masyarakat dia menjadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena ternyata di masyarakat tidak dibutuhkan atau tidak digunakan, nyaris mereka tidak berfungsi dalam masyarakatnya. Ini menjadi ironi. Nah, untuk itu mampu nggak pendidikan kita menjadi daya pembeda
antara mereka yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Karena faktanya justru mereka yang mendapat posisi-posisi penting itu adalah mereka yang tidak menyukai atau gemar pendidikan, dalam ini bersekolah. Nah, berarti pendidikan kita belum mampu menjadi daya pembeda. Yang ketiga yang harus kita perhatikan juga bahwa di dalam pendidikan itu harus mampu menjamin apa? Ya, menjamin keberlangsungan hidup mereka yang sudah sadar untuk berpendidikan. Kalau sebuah lembaga sekolah tidak mampu menjamin para lulusannya untuk pekerjaannya, untuk masa depannya, maka semestinya pemerintah memperketat izin-izin pendirian sekolah swasta. Karena sekolah tidak diutamakan untuk mencetak ijazah, tetapi adalah mencetak warga negara yang produktif dan terukur. Nah, ini menjadi penting. Kalau sebuah perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik hanya butuhnya pekerja kasar, maka tidak perlu mereka mengambil karyawan-karyawan atau buruh-buruhnya adalah dari yang pendidikannya tinggi. Sehingga antara yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan bisa dibedakan. Kalau si para perusahaan-perusahaan itu, si pabrik-pabrik itu hanya butuh tenaga, tidak perlu bicaranya tentang pendidikan dan tidak perlu memasukkan syarat untuk bisa diterimanya sebagai karyawan itu harus ijazah apa, tidak perlu. Karena faktanya cuma butuh tenaganya saja. Yang selanjutnya adalah pendidikan juga harus mampu mempersiapkan terhadap nilai-nilai yang berkembang di masa yang akan datang. Jadi harus mampu menjadi pondasi untuk memfilter nilai-nilai di masa yang akan datang yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila maupun nilai-nilai agama yang dianut. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena kalau pendidikan tidak membekali seperti yang saya sebutkan tadi, pendidikan kita akan porak-poranda oleh paham atau isme yang merusak. Selanjutnya, kalau menurut saya pendidikan juga harus memperhatikan yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Maksud saya begini. Untuk anak laki-laki harus dirancang keterampilan efektif hidup dalam menghadapi hidup itu harus dibedakan dengan keterampilan yang diberikan kepada si perempuan atau anak wanita. Untuk anak wanita itu harus dipersiapkan agar dia bisa memahami satu, mengurus keluarga, karena pasti dia akan menjadi seorang istri atau ibu. Bagaimana dia bisa mengatur keluarga, bagaimana dia bisa mengerti paham tentang masalah makanan bergizi, memelihara anak, kemudian ngajarin anak, kemudian bagaimana dia paham tentang kesehatan reproduksi, bagaimana cara untuk supaya hamil sehat dan sebagainya. Ini perlu diberikan kepada anak-anak perempuan.
Sehingga jangan sampai ada anak perempuan yang tidak bisa nyuci, tidak bisa nyetrika, tidak bisa memasak, tidak bisa menjahit. Nah ini, makanya pendidikan kesejahteraan keluarga zaman dulu PKK itu harusnya diberikan khusus kepada anak perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki berikanlah keterampilan yang sifatnya teknis. Mungkin cara memperbaiki listrik, memperbaiki motor, memperbaiki sepeda, memperbaiki AC dan sebagainya. Yang sifatnya memang dikerjakan oleh si anak laki-laki. Jadi kalau pendidikan memperhatikan gender itu sangat bagus. Dan nantinya barangkali mereka itu akan mandiri. Tentu mereka harus dikasih pemahaman dan harus ditanya. Mereka itu sekolahnya hanya mau sampai apa? Itu jelas harus ditanyakan oleh para guru dan orang tua pun harus tahu. Supaya kalau mereka yang memang tidak berminat untuk bersekolah di bidang akademik, ya makanya mereka harus masuk ke lembaga-lembaga pelatihan atau kursus sehingga dia nantinya bisa mandiri karena memiliki keterampilan. Nah, model pendidikan semacam inilah sebenarnya ke depan yang akan dibutuhkan. Karena apa? Karena tantangan semakin berat. Di samping tentu cara mengelola atau manajemen, kemudian kekuatan akidah akhlak juga harus kita pegang. Berikut hitung-hitungan itu juga harus dikuasai. Kemudian adalah tentunya karena perkembangan ilmu dan teknologi maka masalah IT juga harus dikuasai. Nah, model pendidikan seperti ini sebenarnya ke depan justru yang akan dicari. Dan sekolah itu bisa memulai. Sekolah negeri itu harus dibebaskan. Dia bermetamorfosis ya, menjadi sekolah yang produktif. Contoh, bila di SD itu sudah kekurangan siswa yang katakanlah masuk usia SD karena banyaknya adalah usia PAUD, maka SD itu kalau guru-gurunya kreatif, kepala sekolahnya punya wawasan, bisa buka untuk pendidikan PAUD dengan memberdayakan guru-guru yang ada. Jadi tidak ada sekolah yang katakanlah pasif kemudian menunggu kebijakan dari pemerintah tanpa ada upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga pendidikan tetap berjalan walaupun bergeser dari pendidikan dasar ke pendidikan PAUD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.